siang, selamat sore, selamat malam, Ibu Trini serta teman-teman. Kami di sini akan membahas mengenai penegakan hukum. Dan di depan ini, di layar ini, nama kelompok kami dengan saya sendiri, Egen Riksan. Saya Lindoren Petrika. Saya Fauzan Fadla. Boleh dilanjut. Kami akan membahas mengenai penegakan hukum, ilmu hukum materi ke-14. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa saja yang akan kami jelaskan. Di sini pemahaman penegakan hukum, lembaga penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi hukum. Pemahaman penegakan hukum. Apa itu penegakan hukum dan mengapa hukum harus ditegakkan? Di sini penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman masyarakat dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Jadi sebenarnya hukum itu harus berjalan dengan damai. Namun terkadang bisa tidak kondusif atau terjadi perpecahan atau pertengkaran karena terjadinya juga pelanggaran hukum ini yang tidak diterima oleh kalangan masyarakat. Begitu. Boleh dilanjut? Unsur-unsur penegakan hukum. Di sini ada kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan istiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Jadi, kepastian hukum ini tidak cuma kita sebagai negara, hanya ada hukum, tapi hukum itu harus pasti dijalankan dalam masyarakat. Begitu. Dan tindakan ini tidak sewenang-wenang dalam masyarakat. Begitu. Bisa dilanjut? Di sini masyarakat mengharapkan kemanfaatan terhadap penegakan hukum. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat. Begitu. Bisa dilanjut? Keadilan. Dalam pelaksanaan atau penegakan, hukum harus adil, baik secara komutatif maupun secara distributif. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Jadi, dalam suatu hukum ini, penegakan hukum itu harus tegas, dan juga dalam pengambilan keputusan hukum harus ada manfaat terhadap masyarakat. Jangan sampai masyarakat dirugikan oleh hukum tersebut. Begitu. Dan hukum ini juga harus berlaku kepada semua orang secara adil, tanpa membeda-bedakan kasta maupun dari golongan atau dia kaya dan miskin. Oke. Pemahaman penegakan hukum secara konsepsional pada intinya dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjerawantahkan dan sikap
bertindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergumulan hidup. Oke, lanjut. Silakan dilanjut oleh Fauzan. Oke, baik. Terima kasih, Bung Iksan. Yang kedua yaitu lembaga penegakan hukum. Lanjut. Lembaga atau pihak apa saja yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan apa tugas dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing lembaga atau pihak dalam upaya penegakan hukum. Yaitu 6 lembaga dalam penegakan hukum. 1. Kepolisian Republik Indonesia. 2. Kejaksaan Republik Indonesia. Dan 3. Advokat, KPK, lembaga pemasyarakatan. Dan terakhir adalah Ombudsman. Yang satu yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 disebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangannya diatur dalam pasal 30 sampai 37 Undang-Undang Kejaksaan. Lanjut. Yang ketiga, diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Hak dan kewenangan advokat diatur dalam pasal 4 sampai 14 sampai 20 Undang-Undang Advokat. Yang keempat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekedar untuk diketahui bahwa Undang-Undang KPK ini telah mengalami perubahan, akan tetapi karena tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, perubahan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lanjut. Yang kelima yaitu diatur dalam Oke, di sini yang kelima itu Ombudsman ya, Ori. Oke. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam poin A, menimbang disebutkan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisah dari upaya untuk menciptakan pemerintah yang bersih, baik, dan efisien, guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Usman tersebut, dan tentang pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan itu diatur dari nomor 12 tahun 1995. Boleh dilanjut? Oke, silakan Oren. Oke, yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi hukum yang disebutkan. Menurut Sukanto, pada tahun 2007, ada 5, yaitu faktor hukum itu sendiri, 2 faktor hukum yang berupa pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, juga faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, juga
masyarakat berupa lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Yang kelima ada faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Menurut faktor hukum, terdapat gangguan terhadap penegakan hukum yang disebabkan oleh asas-asas undang-undang yang tidak dijalankan, dan juga pelaksanaan undang-undang yang peraturannya belum ada, juga perbedaan dalam penafsiran undang-undang dan penerapannya. Lalu menurut faktor penegakan hukum, ada sikap penegak hukum yang harus ada untuk mengatasi halangan penerapan, seperti terbuka terhadap hal baru dan mau menerima perubahan setelah penilaian terlebih dahulu yang baik, juga memiliki informasi mengenai pendirian yang lengkap, menyadari potensi diri dan mengembangkannya, juga memiliki perencanaan yang baik dan berpegang teguh pada keputusan yang sudah dipikirkan baik-baik sebelumnya. Menurut selanjutnya, penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Dan nilai yang berperan dalam hukum menurut faktor kebudayaannya ada 3, seperti nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kejasmanian atau kebendaan, dan nilai kerohanian atau keakhlakan, nilai kelanggengan atau konservatisme, dan nilai kebaruan atau inovatisme. Ya. Oke, jadi di sini teman-teman, dalam penegakan hukum banyak masyarakat yang mempunyai pemikiran bahwa kita sebagai negara Indonesia mempunyai hukum yang lemah. Di sini teman-teman, hukum di negara Indonesia itu ternyata itu sangat kuat, namun dilemahkan oleh oknum-oknum. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Fauzan tentang 6 lembaga tersebut. Di dalam itu ada oknum-oknum yang sengaja membuat hukum itu menjadi lemah dengan tindakan-tindakan sewenang-wenangnya dia, hingga hukum itu lemah, teman-teman. Jadi masyarakat yang melanggar aturan yang dikenakan hukum, di situ oknum-oknum tersebut mungkin bisa saja melakukan sesuatu sehingga dia bisa dibebaskan ataupun diberi keringatan oleh hukum tersebut, sehingga terkadang masyarakat mempunyai pemikiran bahwa hukum di Indonesia itu sangat lemah. Ini bisa digarisbawahi bahwa itu oknum, bukan kita sebagai negara, tapi oknum-oknum itu yang buat lemah. Sekian, terima kasih presentasi dari kami, saya, Oren, maupun Fauzan. Terima kasih. Terima kasih.